Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Mas. Oke, jadi kali ini aku mau membahas tentang Bologna Scholarship, yaitu beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Kazakhstan untuk mahasiswa internasional. Nah, pemerintah Kazakhstan ini di beasiswa ini menawarkan 490 kursi untuk S1, 50 kursi untuk S2, dan 10 kursi untuk S3. Untuk jurusannya bermacam-macam, dari kedokteran, computer engineering, dentistry, dan lain-lain. Nah, untuk link pendaftarannya akan aku taruh di link deskripsi, bisa langsung dibuka. Nah, oke, kita mulai dengan benefit. Apa aja yang didapatkan sih di Bologna Scholarship ini? Beasiswa ini hanya mencakup, ingat ya, hanya mencakup biaya kuliah. Jadi per semesternya itu kita tidak perlu membayar lagi, dan uang saku bulanan. Uang saku bulanan ini tergantung jurusan dan tingkatan. Seperti untuk S1 sendiri, untuk fakultas-fakultas yang lain itu sekitar 36.000 tinggi. Sedangkan untuk kedokteran itu 58.000 tinggi. Untuk S2 itu sekitar 80.000 tinggi, dan untuk PhD sendiri ini kalau tidak salah 118.000 tinggi. Nah, tapi ingat, ini uang sakunya ini belum termasuk paket internet, belum termasuk makanan, belum termasuk dormitory. Untuk dormitory sendiri kalau yang di Al-Farabi itu 20.000, dan untuk di Nazarbayev itu 15.000 tinggi. Nah, tahapan apa sih yang harus kita lalui dalam beasiswa ini gitu kan? Kita ada 6 tahapan. Yang pertama, budayakan membaca. Apa yang dibaca? Baca informasi di web pendaftarannya. Webnya nanti udah masuk ke link pendaftaran itu, dibaca kampus-kampusnya yang menyediakan beasiswa ini, terus jurusannya yang disediakan oleh kampus tersebut itu apa. Dan aku sangat merekomendasikan kalian, para pencari beasiswa yang mau beasiswa ini, untuk meriset benar-benar kampus yang kalian ingin masuki. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari, oke? Kamu harus benar-benar meriset jurusan dan kampus yang kalian tuju. Yang kedua, baru kita bisa mulai mendaftar. Pertama, kita di link pendaftaran itu kita bisa mengupload dokumen-dokumen yang diminta, yang nanti akan aku kasih tahu apa aja dokumennya, dan membuat akun untuk pendaftaran ini. Yang ketiga, waktu mendaftar nanti akan ada memilih universitas. Itu kalau aku tahun kemarin memilih satu aja. Pilih satu universitas yang kalian benar-benar yakin dengan universitas tersebut, sama jurusannya kalian mau apa, kedokteran atau apa. Nah, untuk jurusannya sendiri, setelah menulis jangan lupa sertakan bahasa. Kalian mau jurusan misalnya kedokteran, bahasanya apa? Bahasa Inggris, bahasa Rusia, atau bahasa Kazakh? Kalau aku rekomendasikan bahasa Inggris. Yang selanjutnya, setelah kita mendaftar itu, nanti kan kita mengupload dokumen nih. Kalau kalian lolos, kalian akan dapat email untuk melakukan tes adaptif. Nah, tes adaptifnya di mana? Tes adaptifnya ada di web tersebut juga. Jadi habis lolos dokumen, baru tes adaptif kayak psikotes gitu. Habis itu selesai, nunggu lagi sampai ada dapat email lagi untuk interview. Terus interview. Nah, kalau kalian mau tahu interviewnya gimana, interviewnya satu-satu online, ada jadwalnya, dan menggunakan bahasa Inggris. Untuk soal-soalnya bisa nanti tanya saya, bisa juga nanti
mungkin bisa bikin video yang lain, tapi intinya interviewnya dalam bahasa Inggris dan pertanyaannya sebenarnya nggak terlalu sulit, yang penting dipersiapkan. Dan yang terakhir setelah interview pastinya adalah menunggu hasil pengumuman. Untuk aku sendiri tahun kemarin itu pengumumannya agak telat, jadi tanggal 3 September kalau nggak salah. Semoga tahun ini pengumumannya lebih cepat. Nah, itu tadi tahapan-tahapannya. Nah, sekarang tadi kan aku ngomong dokumen apa sih yang diminta. Nah, ini persyaratannya. Untuk S1 kita ada sekitar 7 dokumen yang wajib. Yang pertama, paspor. Jadi kalian yang belum punya paspor, jangan tanya bisa nggak pakai KTP. Untuk beasiswa ini nggak bisa, jadi kita cuman menerima paspor. Yang kedua adalah salinan dokumen tingkat pendidikan sebelumnya, jadi diploma kalian itu, ijazah kalian sama transkripnya itu dikirimkan, tapi jangan yang bahasa Indonesia doang, kirim juga terjemahannya yang disahkan atau yang di notaris itu loh, terjemah tersumpah dalam bahasa Kazakh, Rusia atau Inggris, pilih salah satu. Yang kedua, motivation letter sama bahasa Kazakh, Inggris atau Rusia. Motivation letter ini penting, jadi bikin yang bagus sebagus mungkin. Yang ketiga, surat rekomendasi dari kepala sekolah, dari terserah kalian, surat rekomendasi dalam bahasa Kazakh, Rusia atau Inggris. Lalu yang penting lagi, sertifikat kesehatan atau MCU untuk belajar di luar negeri. Terus dalam sertifikat ini juga harus ada yang tentang HIV, kalian HIV atau enggak. Terus AIDS juga yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan resmi, bisa puskesmas, bisa rumah sakit, bisa apa saja, yang penting MCU. Untuk formulir khususnya nggak ada, jadi kalian minta aja ke rumah sakit atau ke puskesmasnya yang bahasa Inggris gitu. Oke, selanjutnya ini nggak wajib, yaitu adalah LOA, Letter of Acceptance dari Kazakhstan, dari Universitas Kazakhstan. Jadi ini kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus ini lagi untuk S1 sebenarnya nggak wajib, tapi kalau ada menambah nilai lebih, yaitu sertifikat bahasa Inggris atau yang penting bahasa yang kalian mau belajar itu, TOEFL, IELTS atau apa terserah kalian. Nah, dan yang terakhir yang ini wajib, yaitu adalah formulir pendaftaran. Jadi formulir pendaftarannya bisa di-download di websitenya juga. Oke. Untuk program S2 sama seperti S1, tapi di sini untuk sertifikat bahasanya wajib ada, dan minimal IPK S1-nya 3 dari 4. Untuk yang S3 sama seperti S2, bedanya adalah dia ketambahan proposal penelitian PhD dalam bahasa Kazakh, Rusia atau Inggris. Minimal IPK S2-nya juga 3 dari 4. Oke, untuk sertifikat bahasa S2 dan S3 tadi, untuk bahasa Inggris TOEFL ITP skor minimalnya 460, yang TOEFL IBT 46, TOEFL PBT minimal 453, dan untuk IELTS minimal 5,5. Untuk bahasa yang lain juga bisa, ada bahasa Jerman DSH Niveau B2, TESDAF Prüfung Niveau B2. Bahasa Perancisnya TFI tidak lebih rendah dari B2 pada bagian membaca dan mendengarkan. DILF tingkat B2, DALF tingkat B2, dan TCF skor tidak kurang dari 50. Jadi itu tadi persyaratan-persyaratannya. Untuk gimana sih Kak cara mendaftarnya, aku masih bingung gimana caranya. Insya Allah nanti aku akan ada juga video tutorial gimana mendaftar di webnya. Jadi terima kasih untuk kalian yang masih, Kak untuk persyaratannya itu yang tulisan ada nggak, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian masih belum paham, yang kalian masih ini gimana sih, dan lebih jelasnya lagi, kalau kalian masih ada pertanyaan tentang beasiswa ini, bisa lihat PPI Kazakhstan Instagramnya.
Terus di Instagramnya PPI Kazakhstan itu ada bio-nya. Nah, ketika kalian di bio-nya itu ada websitenya PPI. Kalau kalian klik di situ nanti keluar link pendaftarannya di mana. Terus ada juga yang tulisannya yang untuk pendaftar beasiswa itu. Jadi persyaratannya tertulis tuh. Jadi kalian nggak usah kayak muter-muter video ini berkali-kali. Tapi kalau kalian mau muter berkali-kali juga nggak apa-apa sih. Oke. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.